Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismawanti Putri dengan NIM 55012527448 yang pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi sesi 1 mata kuliah studi komparatif di berbagai negara. Terdapat pertanyaan-pertanyaan yang ada di diskusi sesi 1 ini. Yang pertama, menurut Anda, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel yang sudah ada di dalam sesi diskusi itu juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Jika iya, apakah ada persamaannya? Apakah ada perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Kemudian yang kedua, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial, politik, dan sosial budaya pendidikan tersebut? Menurut pendapat Anda, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara? Baik, langsung saja untuk ringkasan kedua artikel yang sudah saya download. Artikel pertama yaitu membahas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dalam rangka mencapai SDGs, menyoroti masalah rendahnya mutu pendidikan, ketimpangan sarana prasarana, distribusi guru yang tidak merata, serta biaya pendidikan yang mahal. Untuk artikel kedua yaitu membahas dampak pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan negara berkembang yang menekankan pentingnya pembangunan sekolah, perbaikan sarana prasarana, dan pelatihan guru untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sekaligus disparitas regional. Saya Rismawanti Putri bekerja di SD Negeri Salatiga 03 di Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Masalah yang dibahas dalam artikel memang relevan, meskipun terdapat beberapa perbedaan konteks dengan kondisi di sekolah saya. Persamaan yang pertama adalah tentang tantangan menjaga kualitas pendidikan yang harus tetap tinggi, terutama terkait peningkatan mutu pembelajaran dan inovasi guru agar sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian yang kedua adalah persaingan antar sekolah di wilayah perkotaan untuk menarik peserta didik baru yang selaras dengan isu pemerataan akses pendidikan yang dibahas dalam artikel. Sedangkan untuk perbedaannya, yang pertama adalah sekolah saya itu berada di pusat kota dengan akses dan sarana yang cukup. Kemudian di sekolah saya juga itu terdapat guru yang berlimpah, khususnya ASN yang lulusan PPG namun tidak mendapat kelas. Kemudian tantangan utama di sekolah saya itu lebih pada persaingan mendapatkan peserta didik baru. Akibatnya banyak pilihan sekolah di pusat kota, bukan pada keterbatasan fasilitas ataupun jarak sekolah. Saran-saran untuk mengatasi isu pendidikan, yang pertama itu dari Kurniawati tahun 2022, bahwa beliau mengatakan pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa dan Indonesia. Sebenarnya itu sangat peduli terhadap hal ini. Sayangnya berbagai masalah masih menghambat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Masalah-masalah tersebut terbagi dalam dua kategori makro seperti kurikulum yang rumit, ketimpangan akses, penempatan guru yang tidak tepat, kualitas tenaga pendidik yang rendah, serta biaya pendidikan yang tinggi, dan mikro seperti metode belajar yang membosankan, fasilitas yang kurang memadai, serta rendahnya prestasi siswa. Kemudian untuk mengatasi hal ini dibutuhkan langkah nyata seperti pemerataan pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, peningkatan kualitas pengajaran, dan dorongan terhadap prestasi siswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih jauh dari ideal, sehingga dibutuhkan kesadaran dan peran aktif dari setiap individu untuk bersama-sama membangun masa depan bangsa melalui pendidikan. Kemudian dari Fitri 2021, pendidikan adalah aspek penting dalam kehidupan manusia.
Dan setiap orang berhak mendapat pendidikan yang layak dan merata. Sayangnya, di Indonesia masih terjadi ketimpangan dalam akses pendidikan. Ditambah dengan sistem yang dinilai kaku dan kurang efektif, sehingga kualitas pendidikan kita tertinggal dibanding negara lain. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai masalah dalam sistem pendidikan Indonesia, mengidentifikasi kesalahan-kesalahan utama dan menawarkan solusi agar pendidikan bisa lebih baik lagi dan merata bagi seluruh masyarakat. Kesimpulannya, meskipun pendidikan di Indonesia diakui sebagai elemen penting bagi kemajuan bangsa dan telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, berbagai permasalahan baik dalam skala makro maupun mikro masih menjadi hambatan utama dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Ketimpangan akses, kurikulum yang kompleks, kualitas guru yang rendah, serta metode pembelajaran yang monoton menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret seperti pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pengajar, dan perbaikan sistem pelaksanaan. Dengan mengaitkan keduanya, kita bisa melihat bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serupa dengan negara berkembang lainnya, terutama pada akses, kesenjangan, dan kualitas guru. Solusi yang terbukti berhasil di negara lain, misalnya pembangunan sekolah dekat pemukiman dan pelatihan guru berkelanjutan, dapat diadaptasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian berikut adalah sumber referensi dari jurnal-jurnal di tahun 2021 dan 2022. Sekian pemaparan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.